Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memang patut mengucap syukur karena sampai pada hari ini Tuhan karuniakan nafas kehidupan dalam kehidupan saudara dan saya. Disertai Tuhan dari Januari sampai sekarang 365 hari itu panjang Bapak Ibu. Dan kita mempunyai banyak sekali pengalaman hidup dari Januari sampai sekarang. Berbagai macam pengalaman hidup ada dalam hidup saudara dan saya. Ada pengalaman yang enak menyenangkan, ada pengalaman yang kurang enak, tidak menyenangkan, dan kita berharap jangan pernah itu terjadi lagi dalam diri kita. Ada pengalaman-pengalaman yang positif, ada pengalaman-pengalaman yang negatif bisa terjadi dalam kehidupan kita ini. Namun di dalam semuanya kita harus belajar untuk mengucap syukur. Saya membaca tulisan daripada Stephen Bauman dalam bukunya Break Open the Sky, di mana dia mengatakan bahwa hidup ini memang banyak kegagalan bisa terjadi, masalah bisa terjadi, dan dia tulis dalam bukunya dikatakan bahwa 75% perusahaan-perusahaan yang baru muncul dan didanai oleh perusahaan-perusahaan investasi, jadi startup companies, 75% biasanya gagal. Lalu dia tulis juga bahwa 40% CEO yang handle perusahaan-perusahaan besar tidak pernah bertahan lebih dari 18 bulan karena mereka dianggap kurang prestasinya yang baik. Juga dikatakan bahwa 70-90% perusahaan-perusahaan yang mencoba untuk merger atau mengakuisisi sebuah perusahaan, mereka juga mempunyai laporan yang negatif alias kurang bagus. 99% hak paten yang dipatenkan dan dicatatkan, dikatakan kebanyakan yang berhasil cuma yang 1%, 99% tidak menghasilkan uang sama sekali. Lalu kemudian 68% informasi teknologi yang ada dikatakan tidak mencapai pengharapan yang mereka inginkan. Lalu 88% New Year's resolution, orang yang selalu berjanji, tahun depan saya akan berbuat lebih baik, tahun depan saya berjanji begini, tahun depan begini janji saya. 88% tidak akan terjadi dalam hidup ini karena tidak di follow up dengan baik. Bahkan Alexander Pope mengatakan errare humanum est, yang artinya membuat kesalahan itu adalah manusiawi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apapun pengalaman saudara di tahun ini, ada yang bagus, mengucap syukur, ada yang kurang bagus, belajar pula mengucap syukur. Kenapa? Yang paling penting dalam segala sesuatu adalah kehidupan itu sendiri. Selama saudara masih punya nafas dalam hidup saudara, belajar mengucap syukur. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak sampai dengan 31 Desember. Kalau saudara bisa sampai dengan 31 Desember, mengucap syukurlah. Di tengah segala kekurangan yang mungkin ada, di tengah segala kelebihan yang saudara miliki. Saya hari ini akan membawakan satu kebenaran firman yang saya kasih topik closing the year. Menutup tahun ini. Ada banyak orang menutup tahun 2017 ini. Ada yang menutup dengan bahagia, ada yang menutup dengan air mata. Ada yang menutupnya dengan sakit penyakit, ada yang menutupnya juga dengan sehat walafiat. Ada yang menutup tahun ini dengan sukses besar, ada pula yang mungkin menutup tahun ini dengan kegagalan besar. Tapi mari di tengah-tengah segala sesuatu itu, kita belajar bagaimana menyikapi segala sesuatu yang sudah saudara dan saya alami sepanjang tahun ini. Satu ayat menjadi dasar kebenaran kita pada hari ini.
Filipi 3 ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saya baca lagi ayat ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus punya satu prinsip yang baik. Yang sudah di belakang, ya biarlah di belakang. Kita harus menatap yang ada di depan. Jangan sampai yang ada di belakang masih mempengaruhi kita, menguasai kita, atau merusak kita. Padahal kita punya kesempatan di depan jauh lebih baik, jauh lebih menyenangkan. Itu sebabnya kita akan bersama-sama lihat dalam firman bagaimana sikap yang sehat dalam menutup tahun, khususnya tahun ini. Karena nanti malam ada orang tutup tahun dengan doa, ada orang tutup tahun dengan dosa. Pilih yang mana? Ada orang tutup tahun di dalam hal-hal yang rohani, ada orang tutup tahun dalam hal-hal yang sangat-sangat duniawi. Semua kembali kepada kita. Sebelum hari itu atau jam itu nanti berbunyi, saya rasa firman Tuhan harus menguasai kita untuk mengajar saudara dan saya bagaimana menutup tahun dengan sikap yang sehat. Apa itu sikap yang baik, benar, dan sehat dalam menutup tahun? Yang pertama adalah berhenti menyalahkan diri sendiri. Mau tutup tahun, tidak usah lagi menyalahkan diri sendiri. Ada kegagalan terjadi, ada kekecewaan terjadi, ada hal-hal yang saudara tidak suka sudah terjadi. Ya sudah, belajarlah mengampuni diri sendiri, melanjutkan perjalanan, masuk di dalam tahun 2018 dengan hati penuh ucapan syukur. Belajar mengampuni diri sendiri. Itu sebabnya Paulus berkata apa? Aku melupakan apa yang di belakangku. Bukan melupakan sekedar melupakan. Dia totalan dan dia selesaikan dan dia ampuni apapun terjadi di dalam hidup ini. Kita punya hidup sendiri-sendiri, kita punya keluarga sendiri-sendiri, kita punya aktivitas sendiri-sendiri sepanjang tahun. Tapi kalau aktivitas saudara dan apa yang saudara lakukan dalam hidup itu membawa satu hal-hal dan yang mengganjal kehidupan saudara, kesalahan-kesalahan yang saudara mungkin perbuat, belajarlah mengampuni diri sendiri. Berhenti menyalahkan diri. Ada orang-orang di dunia ini bukan kejam sama orang luar, orang lain. Dia sangat kejam pada diri sendiri. Dia sangat keras pada diri sendiri. Bahkan dia mau hukum diri sendiri karena berbuat kesalahan-kesalahan yang terjadi. Saya berkata 31 Desember waktunya kita mengampuni diri sendiri. Apapun kesalahan itu sudah tidak ada waktu lagi. Kita selesaikan semua dengan baik di hadapan Tuhan. Kita maju di tahun 2018 berharap hal-hal yang baik terjadi dalam hidup ini. Setuju Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu. Ini yang kita harus jalankan. Karena kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Saudara dan saya kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kesalahan. Yang mana segala sesuatu bisa terjadi dalam dunia ini. Siapa yang dalam dunia ini tidak berbuat salah? Siapa dari Januari sampai Desember 31 tidak berbuat salah? Oh, saya rasa saya banyak salahnya dalam hidup. Dalam banyak perkara. Ibu Agnes juga banyak salahnya. Saya rasa dia paham semua itu. Sebagai pemimpin, sebagai gembala saya banyak kesalahan. Tapi kita tidak pantas kalau kemudian kita merenung diri dan lupa bahwa Allah menyiapkan tahun 2018 yang baik buat kita. Kita harus belajar dalam hidup mengampuni diri sendiri. Makanya ada kata-kata dalam bahasa Inggris yang berkata, don't be too hard on yourself. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Jangan hukum diri Anda.
Artinya belajar mengampuni diri sendiri. Ada ayat yang di mana murid-murid bertanya pada Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Sampai 7 kali kah? Lalu Yesus jawab, sampai 7 kali, 70 kali. Kalau di kalkulator aja sederhananya kan 490 kali. Kalau kita mampu mengampuni orang sampai begitu banyak kali, maka hadiahkan diri saudara sendiri. Di mana saudara bisa mengampuni diri sendiri sampai banyak kali. Yang sangat membutuhkan pengampunan bukan hanya orang lain yang saudara ampuni, tapi saudara butuh mengampuni diri sendiri. Artinya hidup berdamai dengan diri sendiri. Hal yang paling indah adalah ketika kita bisa belajar dari kesalahan yang ada. Mengambil hikmah daripada kesalahan yang mungkin terjadi dalam hidup. Membuat rancangan yang baru supaya jangan lagi kesalahan itu terjadi. Orang bodoh adalah orang yang berbuat kesalahan dan tidak pernah ambil hikmah di dalam semuanya. Orang pandai adalah orang yang belajar dari kesalahan orang lain. Dia tidak harus bayar kerugian apa-apa dari kesalahan yang terjadi. Karena itu salah orang, dia hanya bisa mengambil hikmahnya. Oh, jangan gitu. Contoh, baru-baru 1-2 hari ini kita dapat berita lagi. Seorang gadis dengan mobil yang terbalik dan kemudian mati karena waktu setir mobil dia baca HP-nya. Dalam kendaraan yang sedang berjalan, baca. Saudara, kalau kecepatan kita tinggi, dari tengah jalan menuju pinggir jalan, itu butuh waktu cuma 1 detik. Kalau kecepatan tinggi. Jadi hati-hatilah. Orang lain berbuat salah, kita ambil hikmahnya untuk jadi pelajaran bagi diri kita sendiri. Kita harus bisa belajar pula dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam hidup. Lalu belajar fokus pada apa yang ada di depan. Ini penting. Belajar fokus. Makanya Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Kita sudah sampai di 31 Desember. Fokus kita harusnya ke depan. Ke 2018. Bukan kembali lagi ke tahun-tahun berikutnya atau tahun ini. Orang kaya dunia, Bill Gates, pernah mengungkapkan kekecewaan pada diri sendiri karena dia merasa berbuat salah. Dia menciptakan Microsoft komputer dan dia berkata, saya berbuat salah. Karena di komputer itu dia ciptakan ada 3 tombol terkenal. Control, Alt, Delete, Del. Nah, tujuan daripada ini semua adalah kalau ingin login dengan cepat pencet 3 ini bersamaan. Atau kalau komputer lagi hang, diapa-apain gak bisa, pencet 3 tombol bersamaan untuk mencairkan dan bisa dipakai lagi. Itu yang dia maksudkan. Lalu dia berkata, kesalahan saya, kenapa untuk lakukan tugas itu 2 tugas penting, saya harus bikin 3 tombol. Kenapa enggak 1 tombol? Itu sebabnya dia berkata, disitulah saya merasa saya berbuat salah. Nah, kesalahan ini pernah diungkapkan dia di Harvard University pada tahun 2013. Dia ungkapkan itu. Penyesalan. Tapi dia berkata kalau saya rubah lagi, nanti resikonya jauh lebih banyak. Jadi ya udahlah. Apa yang ada. Orang sebesar dia pun juga pernah merasa berbuat salah. Kita mungkin di tahun ini ada banyak kesalahan yang kita rasa kita sudah lakukan. Bahkan ada kesalahan-kesalahan besar yang kita rasa mungkin kita sudah perbuat.
Hanya satu cara. Belajar ampuni diri kita sendiri. Terlalu banyak kita dengar firman, ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Oh, mengampuni itu hanya untuk yang di luar sana. Orang luar, hanya buat mereka-mereka. Tapi hari ini kita belajar, mengampuni adalah mengampuni diri kita sendiri. Berdamailah dengan diri kita sendiri. Ada orang-orang di dunia ini merasa tidak bisa damai dengan diri sendiri. Karena mereka tidak terima dengan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka sudah lakukan dengan kehidupan mereka. Hari ini kalau mau ada damai sejahtera dan ucapan syukur, belajar mengampuni diri sendiri. Lalu merancang sesuatu yang baik dan berjalan lagi ke depan di tahun yang baru dengan pengharapan-pengharapan yang baru. Itulah yang akan membuat kita bahagia. Amin Bapak Ibu. Yang kedua kita lihat bersama-sama sikap yang sehat dalam menutup tahun. Kalau yang pertama berhenti menyalahkan diri sendiri. Yang kedua berhenti menyalahkan orang lain. Oh, ini juga masalah. Kadang-kadang kita hidup gak bisa lihat diri sendiri, kita cuma lihat salahnya orang terus. Papaku tuh salah, mamaku salah. Apalagi engkongku salah. Omaku salah. Oh semua, RT ku salah, RW ku salah, semua salah. Yang benar cuma dia sendiri. Ini orang kayak begini paling kasihan loh Bapak Ibu. Orang yang hidup hanya lihat salahnya orang. Saya mau tanya, apakah mampu orang seperti ini hidup dan bahagia? I'm sorry to tell you, no. Tidak akan bisa bahagia hidup ini kalau hanya mempelototi salahnya orang. Mempelototi salah pasangan. Salahnya anak-anak. Salah orang tua. Salahnya teman-teman di kantor. Memelototi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada di dalam gereja. Doesn't make you happy. Tidak akan membuat saudara dan saya itu bahagia dan happy. Mari berhenti menyalahkan orang lain. Hidup ini harus belajar itu. Mengapa? Karena kesalahan itu Bapak Ibu hanya akan menarik kita ke belakang. Kita mau maju ke 2018, tapi kesalahan akan tarik kita ke belakang, ke masa lalu. Jangan izinkan. Kita ini mau ganti tahun. Jangan izinkan kesalahan-kesalahan yang ada itu menarik kita ke belakang. Jangan. Apapun itu, jangan. Kita belajar dalam hidup ini. Emosi negatif selalu memperhambat atau memperlambat laju kita ke depan. Semua emosi-emosi negatif itu hanya membuat saudara berhenti tengah jalan. Engkau tidak akan maju lagi. Dan engkau akan ditarik lagi ke belakang. Dan kalau itu terjadi, makanya kacamata kita selalu hitam. Lihat orang, selalu orang lain yang salah. Kadang-kadang dalam diri kita bisa salah. Bisa. Makanya kita harus berhati-hati terhadap hal-hal yang ada di dalam batin kita. Hati-hati. Selalu fokus pada energi yang positif. Fokuskan energi saudara pada hal-hal yang positif. Itu yang baik. Kalau tidak Bapak Ibu, kita akan jadi orang yang hanya terperangkap dalam hal-hal yang negatif. Jangan hidup dan dikuasai oleh perasaan yang negatif, emosi-emosi negatif. It is not healthy, tidak sehat, is no good for you and me. Tidak pernah baik itu. Tapi belajar fokus pada hal-hal yang positif. Energi saudara itu tinggal disiram ke ember negatif atau mau disiram ke ember positif. Itu terserah saudara. Saya rasa yang membuat kita bahagia adalah energi kita difokuskan kepada hal-hal yang positif. Hidup ini janji pada diri sendiri. Dah 2018 aku tidak akan banyak menyalahkan orang. Dah itu.
Amin Bapak Ibu, itu yang buat bahagia. Kalau tiap kali buka mata, selalu yang kita cari salahnya orang. Enggak ada bahagia. Mohon maaf, uang mau sebanyak apapun di rumah tangga saudara, it doesn't make you happy. Tapi kita rubah hati kita, sikap kita. Jangan kejar orang pada salahnya. Belajar kejar orang pada waktu mereka berbuat baik. Saya rasa itu lebih baik. Ada seorang warga negara Australia ngebut, ketangkep polisi di Australia. Ketika dia ditangkap polisi, polisi berkata, kamu over limit dalam driving, harus ditangkap, kena denda. Saudara tahu dia berkata apa? Saya itu baik-baik aja tadi. Saya setir baik-baik aja. Angin tuh loh yang dorong mobil saya jadi lebih cepat. Di dunia ini ada orang-orang yang selalu begitu. Saya nggak apa-apa kok, yang salah dia. Yang bikin aku jadi begini dia. Hidup saya ini oke-oke. Yang salah itu keluarga saya, orang tua saya. Yang salah itu garis keturunan saya. Yang salah itu kota Surabayanya. Yang salah itu Indonesia ini yang salah. Itu ada orang begitu. Yang salah itu bukan saya, pemerintah yang salah. Semua pokoknya salah kecuali dia. Mari berubah sikap. Jangan hidup itu pokoknya lain aja, situasi, kondisi. Saya jadi begini karena ekonomi Indonesia. Karena politik Indonesia. Jangan gitu. Gak capek komplain terus kayak begitu. Tapi kalau kita ubah hati. Di tengah semua ini. Saya mau tetap bahagia. Saya mau tetap hidup baik. Jalan. Saya ambilkan contoh yang sekuler. Siapa yang hari-hari ini tidak pernah baca mengenai Jack Ma? Orang paling kaya di China. Pertanyaan saya sekarang. Apakah dia dilahirkan dari keluarga yang kaya raya? Apakah dia dilahirkan oleh orang tua yang mampu sekolahkan dia ke luar negeri dengan baik? Apakah dia memiliki orang tua yang memberikan kepada dia modal kerja yang baik? Tidak ada semua itu. Jadi kalau dia mau mengeluh, dia bisa mengeluh mengenai orang tuanya. Dia bisa menyalahkan orang tuanya, dia bisa salahkan negaranya, dia bisa salahkan sistem pendidikan yang ada, sistem politik yang ada, sistem ekonomi yang ada di negaranya. Dia bisa salahkan semua. Tapi dia tidak lakukan itu. Karena dia punya satu tekad, sayalah yang harus berubah. Sayalah yang akan membawa perubahan itu di dalam hidup ini. Saya rasa kita perlu belajar dari dia. Bahwa dengan Allah saya akan melangkah maju 2018. Dan dengan Allah akan terjadi perubahan-perubahan yang lebih baik dalam hidupku ini. Orang yang kalah, orang yang gagal, tahu isinya apa? Alasan. Kamu kok kerjanya ini? Ya tapi mau kerja apa lagi? Kamu kok gitu aja? Ya tapi apa lagi? Semua gak bisa. Nah, ini. Saudara berjumpa pada orang yang disebut failure. Gagal. 1 jam bicara dengan dia. 1 jam yang keluar alasan dari mulutnya. Saudara bicara dengan orang sukses. 1 jam dia bicara, 1 jam dia bicara action. Saudara yang mana? Kalau sudah duduk ngobrol sama orang, isinya banyak alasan aja. Ngerti yo? Signal-signal menunjukkan dia orang gagal. Tapi kalau saudara bicara dengan orang yang keluar action, positif, ide yang cemerlang, saudara tahu engkau sedang bicara dengan seorang yang sukses atau bakal sukses. Karena di dunia ini memang begitu sudah. Orang gagal banyak alasannya.
Kalau orang sukses banyak idenya dan banyak actionnya. Saudara yang mana? Mari berubah. Kalau hidup sudah terlalu banyak alasan, kita sudah tahu itu gejala apa. Buang itu. Semakin banyak kita bicara alasan, semakin yakin orang di depan kita siapa kita itu. Apalagi sudah dikhotbahkan. Tahu semua. Sebelum dikhotbahkan mungkin orang gak tahu. Hati-hati kalau bicara alasan kepada banyak teman-teman di Happy Family. Mereka akan tahu Anda siapa. Kalau saudara mau dipahami dan dimengerti sebagai orang yang sukses, berhasil, ide, action, itu yang akan keluar dari mulut. Bukan komplain, mengeluh. Coba Indonesia itu kayak sana. Nggak kayak gini. Terus saja komplain. Orang komplain dulu nggak dapat apa-apa. 12 pengintai dikirim masuk mengintai. Tanah yang berlimpah susu dan madu. 10 komplain. 10 nggak masuk. 2 positif. 2 masuk. Saudara mau komplain mengenai 2018? Better not. Lebih baik jangan. Hati mengucap syukur. Hidup ini sudahlah. Tidak usah salahin siapa-siapa. Jalani dengan baik dan benar saudara. Kita akan berhasil dan diberkati. Mengapa yang amin cuma Pak Sutrisno? Amin Bapak Ibu. Ya. Ini yang Tuhan mau. Mari tutup tahun itu dengan hati damai dengan semua orang. Itu indah. Yang ketiga, sikap yang sehat dalam menutup tahun adalah berhenti menyalahkan Tuhan. Jangan pikir tidak ada manusia salahkan Tuhan. Jangan pikir tidak ada orang Kristen salahkan Tuhan. Setia ke gereja, datang ke gereja. Tapi di dalam hati, dalam alam bawah sadar, dia bisa hidup dan menyalahkan Allah. Jangan. Kita harus hidup dan berdamai dengan Allah. Itu yang membahagiakan kita, itulah yang akan membawa berkat dalam kehidupan kita. Siapa kita ini mau ribut sama yang di sorga? Kalau ada semut ribut sama saudara dan ngajak ribut saudara, kan kita ketawa. Kamu tuh siapa? Ada pites kamu. Habis lah. Iya kan? Tak sebel kamu. Siapa kita mau demo unjuk rasa kepada sorga? Kita ini ciptaan, dia pencipta. Ciptaan itu harus berdamai sama pencipta. Kadang-kadang dalam hidup kita itu bisa terjadi tanpa sadar. Tuhan ini mencek no. Aku doa setengah mati gak dikasih-kasih. Orang lain doa 1 kali langsung dijawab. Mencek no Tuhan. Nah, hati-hati. Jangan hati itu tidak berdamai dengan sorga. Belajar mempercayai dia. Karena ada di dunia ini orang-orang yang tidak terima sama Tuhan tuh ada. Nanti hidupnya itu cuma bikin kacau dari mana ke mana. Bawa jiwa masuk gereja enggak, tapi ngusir banyak. Nah orang bilang, aku kalau ada dia tuh enak aku di gereja. Lo fokus pada Tuhan, enggak iso fokusnya sama dia. Bencet no orang itu. Ini. Dia bawa jiwa enggak, tapi dia ngusir orang dari gereja. Bahaya ini. Kita harus belajar mempercaya bahwa Tuhan itu baik sama kita. Siapa sekarang ini masih percaya Allah itu baik sama saudara? Angkat tangan. Lah yang angkat tangan itu siapa itu? Mau demo kah? Kita percaya Allah itu baik pada kita. Amin Bapak Ibu. Walaupun kadang-kadang jalannya tidak bisa kita mengerti. Sungguh. Walaupun kadang-kadang kita tidak bisa memahami sepenuhnya.
Tapi dia tuh baik. Kalau ada anjing, lalu kemudian anjing itu sakit, sehingga dokter bilang harus dipotong buntutnya. Bagaimana cara saudara potong buntut anjing kalau buntutnya segini? Aduh Pak, kasihan loh Pak. Wong kita tuh potong kuku kependekan sedikit aja sakit beberapa hari loh Pak. Apalagi buntut dipotong. Udah Pak, kalau memang harus dipotong, kita potong 1 senti demi 1 senti. Hari ini 1 senti, 3 hari lagi 1 senti. Begitu motongnya. Atau langsung potong, langsung dari bawah, potong. Dalam hidup kita ini kita harus berhati-hati. Supaya hidup saudara dan saya memahami pandangan Allah. Karena kalau potong 1 senti, 1 senti sakitnya banyak kali Bapak Ibu. Kalau buntutnya 20 senti, potong 1 senti demi 1 senti per 3 hari potong 1 senti, sakitnya 20 kali Bapak Ibu. Tapi kalau potong dari bawah, langsung 1 kali potong, sakit 1 kali, 3 hari lagi udah sembuh. Kadang-kadang kita nggak bisa ngerti otak Allah yang besar, nggak ngerti. Siapa kita sih? Kita nih otak kita seberapa? Einstein aja bilang otak manusia itu loh, nggak ada yang pakai sampai 5% daripada kapasitasnya. Artinya maksudnya otak kita begitu besar itu, nggak semua bisa kita pakai. Bagaimana otak kita yang kecil memahami otak Allah yang begitu besar? Agak sulit. Mari kita pahami bahwa kita harus memiliki masa depan dengan Dia. 2018 kita nggak sendirian. 2018 ada Yesus. Yesus yang akan membawa saudara menyeberang dari 2017 ke 2018. Tidak peduli nanti apa yang ada di dalam sana. Selama itu dengan Yesus indah. Karena firman-Nya berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Tidak pernah ada firman yang bilang, aku menyertai engkau sampai 2017 akhir. Tidak. Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Tahun boleh ganti tahun, bulan ganti bulan, minggu ganti minggu. Yesus menyertai kita senantiasa. Itu yang memberikan kita kekuatan. Itu yang memberikan kepada kita bisa berbesar hati. Karena kita tidak memasuki 2018 sendirian. Tapi bersama Dia. Bersama Dia bukan hanya bersama Yesus. Bersama dengan kekuatannya, bersama dengan kasih-Nya, bersama dengan segala berkat-berkat-Nya. Itu masuk menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Saya heran ketika membaca seorang Israel bernama David Shohan. Kenapa Pak heran? Saya heran karena orang ini buat saya aneh. Anehnya apa? Orang ini melaporkan Allah ke polisi 10 kali. Betul-betul pergi ke kantor polisi dan melaporkan Allah 10 kali. Laporannya apa? Bahwa Allah ini sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Itu ada pasalnya pula di Indonesia. Kalau saudara mengalami perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan, bisa dilaporkan. Nah ini yang dilaporkan Allah. Bahwa Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan bagi dia. Maka dia minta pemerintah untuk mengendalikan Allah. Loh. Saudara tahu, kasus daripada Mr. Shohan ini terjadi di kota bernama Haifa. Tempatnya si Yunus yang dimakan ikan. Itu daerah utara daripada Israel. Dan saudara tahu bahwa kasusnya ini sampai masuk pengadilan. Bukan cuma di kantor polisi, masuk pengadilan, serius. Lalu yang hadir, hakim hadir, jaksa penuntut hadir, Mr. David Shohan hadir. Yang tidak hadir Allah.
kursinya nggak ada yang duduk katanya. Ini yang nuntut ada, yang dituntut katanya tidak datang. Jadi Allah tidak bisa membela dirinya sendiri. Bapak Ibu, ini kisah nyata ya. Ini bukan dongeng, kisah nyata yang saya ceritakan buat saudara. Akhirnya diberi kesempatan kepada dia. Coba apa yang menjadi keberatan Anda dan tuntutan Anda. Oh, cerita panjang lebar segala macam. Lalu jaksanya bernama Jaksa Ahsan Kanaan, berkata kepada semua yang ada di dalam ruangan tersebut bahwa Mr. David Chohan ternyata miring dan sidang dibatalkan. Loh, ada ya manusia tidak terima sama Tuhan sampai lapor 10 kali ke polisi, lalu sampai disidangkan. Coba pikir baik-baik. Katanya di tanah suci kan, Israel. Nah, ada orang kayak begini. Nah, jangan sampai dalam hati kita banyak kekecewaan pada dia. Jangan sampai dalam hati kita banyak tuntutan, banyak perasaan tidak suka. Jangan. Jangan sampai muncul dan keluar dari mulut kita berkata, wes ndak Tuhan-Tuhanan, ndak gereja-gerejaan, ndak Yesus-Yesusan, ndak titik. Kenapa? Tuhan salah apa? Ya sebenarnya Tuhan ndak salah, tapi itu loh ngecak duitku loh, kurang ajar. Oh, dia yang salah kok Tuhan yang kena sih. Heran Tuhan kok selalu jadi kambing hitam sih. Ya enggak? Kadang-kadang aneh ya, urusan kita si A sama si B, lalu yang kena Tuhan. Tuhan itu sampai nelongso hati ini. Nah aku salah apa? Kok aku terus yang kena? Hah? Itu manusia. Mari berubahlah. Jangan jadi orang gampang-gampang nyalain Tuhan. Tuhan itu pokoknya tidak pernah salah, titik. Kalau dia salah dia bukan Tuhan. Kenapa? Kalau orang berbuat salah berdosa dia. Itu aja. Kalau berdosa dia nggak boleh jadi Tuhan. Tuhan itu tidak berdosa, titik. Manusia ini yang banyak dosanya. Sorga itu tidak berdosa. Kita manusia yang banyak salah. Jadi jangan kita menyalah-nyalahkan Tuhan. Berani amat si David Chohan ini nyalain Allah. Kalau Tuhan itu tidak mau berkati dia aja, habis dia. Setiap kita ini loh, nggak kelihatan mata, kita ini punya saluran oksigen. Kalau Tuhan tutup aja, set, naik kita. Naik. Ya, berani-beraninya sama Tuhan. Itu oksigen tutup, set. Loh, tidak naik. Kadang-kadang ada yang ditutup seperapat. Seperapat itu. Janganlah. Kita mau tutup tahun, kita mau pindah tahun 2018. Berdamailah dengan sorga. Amin. Lebih baik berkata Tuhan, ini aku. Berkatilah aku. Tahun 2017 aku merasa kurang berkatnya. Maafkan hambamu berdoa, berkatilah aku lebih di tahun 2018. Enak gitu. Daripada kita tuh angkat tangan, marah sama Tuhan. Awas kan Tuhan, awas. Apa yang mau diawasin? Ya? Apanya yang mau awas sama Tuhan? Tuhan yang ngawasin kita terus. Siapa kita ini mau lawan dia? Tidak ada. Amin Bapak Ibu. Jadi kita belajar 3 ini. Berhenti nyalakan diri sendiri. Amin. Berhenti menyalahkan orang lain. Berhenti menyalahkan Tuhan. Artinya ada damai dengan diri sendiri, ada damai dengan orang lain, ada damai dengan Allah. Maka dengan itu kita siap masuk 2018 dan percaya kita pasti diberkati. Tuhan Yesus berkati.